Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Ibu pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman, warzuqni fahman, wa amalan sholihah. Amin. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran juga, Ibu akan mengabsen kalian ya. Walaupun Ibu sudah mengirimkan link Google Form absen kita di WhatsApp grup kita, Ibu akan mengabsen secara manual dulu ya. Muhammad Fahmi Nasution. Muhammad Fahmi, di sini ada ya. Mungkin dia sedang di perjalanan atau apa gitu ya. Juwita Suhardi. Hadir, Bu. Chandrini Faiza Ananda. Hadir, Bu. Rizka Rizwani Lubis. Di Zoom dia ada ya. Indah Lestari Ritonga. Hadir, Bu. Hamidah Pasaribu. Hadir, Bu. Vera Hastini. Hadir, Bu. Yuda Agusti Matondang. Belum ada ya, mungkin dia terkendala jaringan. Lis Diana. Hadir, Bu. Ayu Indah. Ayu Indah Lestari. Di Zoom dia ada ya. Hayu hadir, Bu. Oh, oke. Raudatul Husna. Hadir, Bu. Erlinda Marito Pulungan. Hadir, Bu. Fauzia Rahmawati. Fauzia hadir, Bu. Baharudin Hasibuan. Baharudin belum ada ya. Mungkin terkendala jaringan. Aura Elnisa. Aura hadir, Bu. Oke. Sebi Angela. Dewi terkendala jaringan, Bu. Oke, baik. Nurmalasari Tampu Bolon. Nurmalasari. Dia ada di Zoom ya. Oke, baiklah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi nanti pertama-tama kalian akan pretest terlebih dahulu ya. Siapkan alat tulisnya. Minggu kemarin, Ibu sudah memberitahukan kalian kan bahwasannya kalian baca-baca untuk materi pada minggu ini, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sudah kan? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, oke, baik. Nanti Ibu beri waktu 3 menit satu soal untuk pengerjaannya. Nah, kemudian setelah selesai, kalian foto atau kalian scan, kirim ke grup WhatsApp kita ya. Nanti di akhir pembelajaran, kalian Ibu panggil namanya secara random untuk membacakan hasil pretest kalian. Paham ya sampai di sini? Paham, Bu. Oke, nah kemudian setelah kalian pretest, Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, setelah Ibu menjelaskan, Ibu nanti akan men-share video tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, setelah itu Ibu akan memberi kalian tugas berupa praktikum kecil yang akan kalian lakukan di rumah masing-masing. Namun sebelum itu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kok langkah-langkah bagaimana praktikum yang akan kalian lakukan di rumah. Apa aja alat dan bahannya, bagaimana caranya sampai ke tahap mana kalian melakukan praktikumnya gitu ya. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Bolehlah kalian siapkan alat tulis kalian ya.
akan Ibu bacakan soal pretest kita pada hari ini. Soal pertama, sebutkan secara singkat apa yang kalian ketahui perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Jawab ya, 3 menit mulai dari sekarang. Oke, sudah selesai. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Sebutkan satu saja faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, baik. Sudah, Soal Bu. nomor 3. Menurut kalian, lebih cepat mana proses pertumbuhan tanaman yang terkena sinar matahari langsung atau di tempat yang redup atau tempat yang gelap?
Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, baik. Soal yang terakhir. Sebutkan satu tanaman yang kalian miliki di rumah kalian. Dan jika ada perbedaan, silakan tuliskan. Contoh, misalnya kalian memiliki bunga matahari, tetapi yang satu lebih pendek dan yang satu lebih tinggi gitu ya. Oke, sudah selesai ya. Silahkan difoto atau di-scan lalu kirim ke grup WhatsApp kita. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, sudah ada yang mengirimkannya ya, Ibu tunggu. Oke, sudah semua mengirimkannya ya. Oke, kita masuk saja ke materi kita pada hari ini, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Terlihat PPT-nya? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke. Terlihat, Bu. Baik. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu siswa mampu mendeskripsikan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian, yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memahami hormon yang berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian yang terakhir, siswa dapat membedakan pertumbuhan dan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Kita masuk ke pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan ukuran dari jumlah sel yang mengakibatkan bertambah besarnya makhluk hidup. Nah, pertumbuhan ini bersifat irreversibel atau tidak dapat ke keadaan semula. Tidak dapat kembali ke keadaan semula. Kemudian perkembangan. Nah, perkembangan ini merupakan proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Nah, jika pertumbuhan bersifat tidak dapat ke
kembali ke keadaan semula, maka perkembangan ini bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Nah, pertumbuhan terbentuknya embrio di dalam biji. Dimulai sejak fertilisasi biji akan berkecambah dan tumbuh menjadi individu dewasa. Nah, perkembangan pula pada tumbuhan ditandai dengan kemampuan tumbuhan menghasilkan gamet, bunga, atau buah. Kita masuk yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, di sini ada dua faktor. Yang pertama, faktor dalam, dan yang kedua, faktor luar. Apa saja, Bu, faktor dalam itu? Nah, faktor dalam itu ada gen dan hormon. Kemudian, faktor luar itu ada cahaya matahari, nutrisi, air, suhu, dan kelembapan. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, faktor dalam. Tadi faktor dalam ada gen dan hormon. Yang pertama, gen. Gen adalah faktor pembawa sifat menurun yang terdapat dalam sel makhluk hidup. Nah, gen bekerja untuk mengkodekan aktivitas dan sifat yang khusus dalam pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang kedua, hormon. Ada banyak hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, yang pertama ada hormon auksin. Nah, hormon auksin ini terdapat di ujung akar dan batang ke arah yang memanjang. Kemudian menghambat pertumbuhan tunas lateral atau tunas samping. Kemudian tidak aktif bila terkena cahaya matahari. Yang kedua ada hormon giberelin. Nah, hormon giberelin ini merangsang pembentukan tunas, kemudian merangsang proses perkecambahan, merangsang pertumbuhan buah secara partenogenesis, dan merangsang proses pembelahan sel. Kemudian ada sitokinin. Nah, sitokinin ini merangsang proses pembelahan sel atau sitokinesis. Kemudian merangsang pembentukan tunas, menghambat efek dominansi apikal oleh auksin, dan mempercepat pertumbuhan memanjang. Kemudian ada gas etilen. Nah, gas etilen ini dihasilkan oleh buah yang matang, berperan dalam proses pematangan buah pada saat diperam. Nah, kombinasi dengan auksin atau giberelin dapat mempengaruhi proses pembentukan bunga. Nah, kemudian yang terakhir ada asam absisat. Nah, asam absisat ini menghambat pembelahan dan perpanjangan sel. Kemudian mempengaruhi proses dormansi, merangsang penutupan mulut daun atau stomata di musim kering, dan merangsang peluruhan daun. Nah, oke, kita masuk ke yang kedua, yaitu ada faktor luar. Nah, yang pertama, faktor luar itu ada cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini merupakan sumber energi dan mempengaruhi kerja hormon auksin. Kemudian, yang kedua ada nutrisi. Nutrisi adalah zat makanan yang diperlukan oleh tumbuhan untuk pertumbuhan sel. Nah, berdasarkan jumlah yang dibutuhkan, nutrisi dibedakan menjadi dua, yaitu makronutrisi dan mikronutrisi. Apa itu makronutrisi, Bu? Makronutrisi itu adalah unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Sedangkan mikronutrisi, kebalikan dari makronutrisi, yaitu unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Nah, rupanya kekurangan nutrisi itu dapat menyebabkan terjadinya defisiensi pada tumbuhan. Kemudian ada air. Nah, fungsi air bagi tumbuhan itu adalah sebagai bahan pembentuk karbohidrat dalam proses fotosintesis. Kemudian sebagai pelarut garam mineral di tanah dan sebagai pelarut senyawa-senyawa dalam sel. Kemudian ada suhu. Nah, suhu ini rupanya mempengaruhi kerja enzim. Yang terakhir yaitu kelembapan.
Nah, kelembapan mempengaruhi proses penyerapan air oleh akar. Nah, kelembapan udara yang tinggi, kemudian penguapan rendah menjadi kecepatan transportasi lambat. Sedangkan kelembapan udara rendah, kemudian penguapan tinggi menjadi kecepatan transport air tinggi. Nah, oke, kita masuk yang ketiga, yaitu tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, yang pertama yaitu perkembangan bakal biji dan bakal buah. Kemudian masuk ke perkecambahan, lalu pertumbuhan primer, yang terakhir masuk ke pertumbuhan sekunder. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada perkecambahan. Nah, perkecambahan atau germinasi adalah perubahan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan. Nah, khususnya tumbuhan berbiji. Nah, dalam tahap ini, embrio di dalam biji yang semula berada pada kondisi dorman mengalami sejumlah perubahan fisiologis yang menyebabkan ia berkembang menjadi tumbuhan muda. Nah, di dalam perkembangan ini ternyata ada dua macam. Yang pertama, perkecambahan epigel dan perkecambahan hipogel. Nah, perkecambahan epigel yaitu posisi kotiledon berada di atas permukaan tanah. Ini ya, dia gambarnya yang di bawah ya, bukan yang di samping. Nah, ini dia. Ini kotiledonnya yang berada di atas permukaan tanah. Kemudian perkecambahan hipogel. Pastinya kalian sudah tahu, yaitu kebalikan dari perkecambahan epigel. Kalau perkecambahan epigel kotiledonnya berada di atas permukaan tanah, berarti perkecambahan hipogel ini kotiledonnya berada di dalam tanah. Ini dia gambarnya ya. Ini dia kotiledonnya berada di dalam tanah. Kemudian kita masuk ke pertumbuhan primer. Yang pertama, pertumbuhan primer pada akar. Daerah pertumbuhan dan perkembangannya, yang pertama ada pembelahan atau meristematis. Nah, meristematis pembelahan, dia ada di paling bawah. Ini dia ya, ini akar. Dia paling bawah di sini dia, daerah pembelahan sel, kemudian perpanjangan sel setelah pembelahan, kemudian ada daerah diferensiasi. Nah, apa itu diferensiasi sel, Bu? Nah, diferensiasi sel itu adalah proses ketika sel kurang khusus menjadi jenis sel yang lebih khusus. Nah, diferensiasi ini terjadi beberapa kali selama perkembangan organisme multiseluler ketika organisme berubah dari zigot sederhana menjadi suatu sistem jaringan dan jenis sel yang rumit. Kemudian pertumbuhan primer pada batang. Nah, daerah pertumbuhannya yaitu di ujung atau di pucuk batang. Ini dia ya, ini adalah gambar batang tumbuhan. Nah, dia terletak di ujung ya, karena daerah meristemnya dia di ujung. Nah, sama dengan pada akar, daerah pertumbuhan dan perkembangannya yang pertama pembelahan. Nah, jika tadi pada akar dari bawah ke atas, maka pada batang dari atas ke bawah. Contoh, ini dia. Ini dia contohnya ya, ini ujung akar, yaitu zona pembelahan, kemudian setelah itu ada zona pemanjangan, kemudian ada zona diferensiasi. Kemudian jika dia ke bawah, dia ada masuk ke jaringan permanen, yaitu jaringan yang tidak dapat mengalami pembelahan, kepanjangan, dan diferensiasi sel. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Yang terakhir ada pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder ini disebabkan
karena aktivitas jaringan kambium yang bersifat meristematis, ya. Meristematis itu tadi pembelahan, mengalami pembelahan. Kemudian pertumbuhan sekunder ini berlangsung di titik tumbuh sekunder, yaitu kambium. Dan kemudian pertumbuhan sekunder ini menghasilkan pertumbuhan membesar atau diameternya. Lihat contoh di bawah, gambar di bawah, ini adalah pertumbuhan sekunder pada batang dikotil berkayu. Ini dia kambiumnya. Kemudian yang gambar di tengah ini adalah batang dikotil pada herbaceus. Kemudian yang gambar terakhir ini adalah gambar pertumbuhan seluler pada batang monokotil. Oke, sampai di sini penjelasan yang Ibu jelaskan. Kemudian Ibu akan men-share sebuah video, kalian amati. Nanti setelah itu baru Ibu akan menjelaskan langkah-langkah atau tugas praktikum kecil kalian yang akan kalian lakukan di rumah masing-masing. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apakah kedengaran suaranya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, baik, kita ulang. Silakan disimak videonya baik-baik ya. Mungkin dari kalian ada yang belum paham dari yang saya jelaskan, mungkin kalian agak lebih bisa paham dengan melihat video ini. Halo semuanya, pada kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebelum kita mengkaji lebih lanjut, mari kita pahami pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran, volume, dan massa yang bersifat tidak dapat balik atau irreversible karena adanya pembesaran sel dan pertambahan jumlah sel akibat adanya proses pembelahan sel. User nggak apa-apa itu. Oke, baik. Maaf ya, tadi Zoom kita terputus ya karena waktunya. Baik, kita lanjutkan video kita tadi. Silakan disimak kembali. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses untuk menuju kedewasaan pada makhluk hidup yang bersifat kualitatif. Artinya, tidak dapat dinyatakan dengan suatu bilangan, tetapi dapat diamati dengan mata telanjang. Nah, marilah kita lihat contoh perkecambahan berikut ini supaya lebih paham tentang pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum itu, mari kita like dan subscribe channel ini supaya channel ini dapat berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dimulai dari perkecambahan. Sedangkan perkecambahan dibedakan menjadi dua, yaitu hipogeal dan epigeal. Perkecambahan hipogeal, kotiledonnya tetap berada di dalam tanah, berbeda dengan epigeal. Kotiledonnya terangkat ke permukaan tanah. Mari kita lihat video perkecambahan epigeal berikut ini. Coba perhatikan biji kacang panjang di dalam tanah ini. Biji kacang ini dalam keadaan dorman atau periode diam. Saat faktor lingkungan mempengaruhi seperti air, kelembapan tanah, keadaan oksigen dan karbon dioksida, membuat hormon pertumbuhan di dalam biji
atau embrio menjadi aktif dan menjadi tanaman baru. Saat hipokotil keluar, ketiledonnya perlahan-lahan akan terangkat ke atas permukaan dan akan mengeluarkan epikotil. Di dalam pertumbuhan dan perkembangan ada dua fase, yaitu fase pertumbuhan primer dan fase pertumbuhan sekunder. Fase pertumbuhan primer terletak pada bagian titik tumbuh dan aktif membelah yang dilakukan oleh meristem primer, misalnya pada bagian pucuk dan ujung akar. Sedangkan fase pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang diakibatkan oleh aktivitas pembelahan diri meristem sekunder, misalnya bertambahnya diameter batang, bertambah kerasnya bagian tumbuhan, dan semakin tua tumbuhan. Demikian pembahasan kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Oke, itu tadilah video mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ya. Bagaimana kalian lebih memahaminya kan? Agar kalian bisa dapat melakukan praktikum kecil yang akan Ibu arahkan setelah ini. Paham ya? Paham, Bu. Oke, selanjutnya Ibu minta kalian siapkan alat tulis kalian dan catat apa yang Ibu sampaikan. Sudah? Sudah, Bu. Oke, jadi tugas kalian di rumah itu adalah praktikum kecil untuk mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu yang pertama kalian siapkan bahannya, yaitu berupa kacang hijau. Nampak ya, terlihat? Nih. Lihat ya, kacang hijau ya. Kemudian secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian kalian sediakan juga, kalian siapkan ini aqua cup, botol bekas aqua cup ini sediakan 2 ya, seperti ini. Kemudian sudah dicatat, sekalian dicatat ya. Kemudian Baik, Bu. Kemudian sediakan kapas. Kalau tidak ada kapas yang untuk luka itu, ya ini persediaan kalian di rumah, kalian bisa menggunakan kapas wajah kalian, kemudian kalian sobek-sobek seperti ini, gitu ya. Kemudian kalian sediakan air. Air ya, secukupnya. Oke, kemudian caranya yaitu pertama-tama kalian masukkan kapas terlebih dahulu di dalam aqua cup tadi. Nih, sudah. Kemudian kalian percikan air tadi ke dalam aqua cup. Percikan sampai kapasnya basah ya. Ya.
Setelah basah, baru kalian masukkan kira-kira 5 sampai 10 biji kacang hijau saja, karena agar kalian lebih jelas melihat pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan kacang hijau. Nah, jadi kita ini sampai pada tahap proses perkecambahan saja ya, karena kita akan melakukan praktikum kecil di rumah kalian masing-masing itu. Kalian melakukannya sendiri. Nih ya. Oke, sudah dimasukkan? Sudah? Nah, kalian tadi kan Ibu suruh untuk menyiapkan 2 kan? Nah, jadi ketika 2 sudah kalian sudah kalian isi dengan kapas, kemudian percikan air, ya, ini kan ada 2. Jadi kalian yang satu kalian letakkan di tempat yang terkena cahaya matahari, kemudian yang satu kalian letakkan di tempat yang gelap atau redup. Bisa kalian letakkan yaitu di bawah kolong meja, tempat tidur kalian, di bawah kolong tempat tidur kalian gitu. Pokoknya jangan terkena sinar matahari. Dia yang benar-benar ruangan yang benar-benar gelap gitu. Kalau di bawah meja atau di bawah tempat tidur kalian itu kan memang gelap gitu, walaupun dihidupkan lampu pas malam hari kan dia memang gelap gitu kan. Oke, sudah paham sampai di sini caranya? Paham, Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, jadi Ibu minta minggu depan kalian bawa hasil praktikum kalian yang kalian amati, dan ketika kalian amati, kalian jawab soal-soal yang Ibu berikan ini sebagai laporan kalian nanti untuk pertemuan minggu depan. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan yang terjadi ketika kalian mengamati pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kacang hijau di tempat gelap dan di tempat yang terkena sinar matahari. Sudah? Kemudian, soal yang kedua, catat ya. Menurut kalian, faktor apa yang mempengaruhinya sehingga tanaman 1 dan tanaman 2 itu berbeda? Yang di tempat terang dan di tempat gelap. Sudah? Soal yang terakhir, coba berikan kesimpulan terhadap hasil praktikum kalian yang kalian amati. Jangan lupa ya, pertemuan minggu depan, Ibu minta kalian membawa hasil praktikum kalian beserta laporannya, yaitu soal-soal yang Ibu berikan tadi ya. Nanti Ibu akan menyuruh kalian untuk mempresentasikannya di depan. Oke. Baik, Bu. Oke, baik. Oke, jadi sebelum Ibu memanggil kalian secara random nama-nama yang untuk menjawab pertanyaan pretest tadi, Ibu di sini ingin bertanya, apakah dari tadi Ibu kan sudah bertanya kepada kalian, sudah memberi kalian soal gitu. Nah, jadi di sini apakah kalian ada yang ingin bertanya mengenai materi kita pada hari ini? Ada, Bu. Baik, silahkan Fauzia Rahmawati. Jadi saya ingin bertanya, Bu. Tadi di dalam PPT yang Ibu
tampilkan dan di dalam video yang Ibu tampilkan ada menyebutkan tentang dormansi biji. Nah, saya ingin bertanya, Bu, jadi apa ya, Bu, maksud dari masa dormansi biji itu? Oke, baik. Terima kasih Fauzia Rahmawati ya. Pertanyaannya bagus, berarti kamu menyimak tadi apa yang saya bilang. Sampai nanya seperti itu. Nah, jadi dormansi biji tadi ya. Nah, dormansi biji itu adalah kondisi biji yang masih hidup tetapi tidak aktif, berada di dalam kondisi kering atau kelembapannya kurang. Nah, tidak dapat atau gagal berkecambah selama periode waktu tertentu karena faktor internal biji. Itu tadi ya. Untuk dormansi biji, apakah Fauzia Rahmawati paham? Sudah paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, baik. Silakan Raudatul Husna. Saya ingin bertanya, Bu, mengapa kelembaban udara merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, Bu? Oke, bagus juga pertanyaannya ya. Nah, langsung saja. Jadi, kelembapan itu kenapa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, gitu kan? Nah, karena kelembapan mempengaruhi penguapan air yang berhubungan dengan penyerapan nutrien. Nah, penguapan air akan meningkat apabila kelembapan rendah. Akibatnya, tumbuhan dapat menyerap banyak nutrien. Keadaan ini memicu pertumbuhan tumbuhan tersebut. Itu ya, Husna. Baik, Bu. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Oke, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, Ibu akan memanggil kalian secara random untuk membacakan hasil pretest tadi ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada, maka Ibu akan memanggil nama yang Ibu panggil namanya, silakan on cam ya. Bacakan jawaban hasil pretestnya tadi. Soal yang pertama yaitu sebutkan secara singkat yang kalian ketahui apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Ibu serahkan kepada Juwita Suhardi, silahkan bacakan jawaban kamu. Nah, baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu, di mana sebutkan secara singkat yang kalian ketahui apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan itu merupakan bertambahnya ukuran makhluk hidup. Nah, sedangkan perkembangan yaitu proses menuju kedewasaan pada makhluk hidup. Mungkin hanya itu, Bu. Saya kembalikan ke Ibu. Oke, bagus ya. Singkat, padat dan jelas. Karena pertumbuhan itu bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke keadaan yang semula, dan perkembangan itu adalah sifatnya tidak bisa diukur ya, atau kualitatif. Kemudian untuk soal yang kedua, sebutkan satu saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Saya persilahkan kepada Vera, silakan bacakan jawaban kamu. Ya, Bu. Jadi faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan itu salah satunya adalah hormon, Bu. Oke, baik, bagus ya. Jawabannya benar. Kemudian untuk soal yang ketiga, yaitu menurut kalian lebih cepat mana proses pertumbuhan tanaman yang terkena sinar matahari langsung atau di tempat yang redup atau gelap? Saya persilakan untuk Hamidah untuk membacakan jawabannya. Baik, Bu, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang mana pertanyaannya
Mana yang lebih cepat proses pertumbuhan tanaman yang terkena sinar matahari langsung atau di tempat yang redup? Nah, proses pertumbuhan tanaman yang terkena sinar matahari langsung itu adalah proses yang lebih cepat pertumbuhannya, Bu. Mungkin itu saja, Bu. Oke, bagus ya jawabannya. Untuk lebih jelasnya nanti kalian akan terjawab sendiri ketika kalian melakukan praktikum yang Ibu jelaskan tadi ya. Jangan lupa praktikumnya dilaksanakan. Kemudian untuk pertanyaan nomor 4, sebutkan satu tanaman yang kalian miliki di rumah dan jelaskan apakah ada yang berbeda dari tanaman tersebut. Saya persilakan untuk Lisdiana. Baik Bu, contoh tanaman yang dimiliki pada rumah saya itu tanaman mawar Bu. Tapi kan Bu, tanaman mawarnya ini ada yang pendek, ada yang panjang. Itu kenapa ya Bu? Padahal kan sama-sama saya tanam kemarin itu. Oke, baik. Bagus ya jawabannya. Itu karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya yang barusan kita pelajari tadi, yaitu faktor dalam, yaitu ada hormon dan gen, kemudian faktor luar, bisa saja karena cahaya matahari, air, suhu gitu. Ya, Lisdiana. Ya Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, baiklah. Karena kita berada pada ujung pembelajaran, kita berjumpa di minggu depan. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa praktikumnya dikerjakan dan Ibu tunggu hasilnya di minggu depan. Tetap jaga protokol kesehatan agar kita kembali pada tatap muka pembelajarannya agar lebih efektif ya. Oke, Ibu sudahi sampai di sini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.